Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas biografi lengkap tentang Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman. Kiai Haji Mas'ud atau yang kerap disapa dengan panggilan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman lahir pada 16 Mei 1900 Masehi di Peloso. Beliau merupakan putra ketujuh dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Mas Muhammad Usman, panggilannya Pak Naib, seorang onder distrik penghulu kecamatan, dengan Nyi Mas Ajeng Muntokinah binti Muhammad Syafi'i. Saudara-saudara beliau diantaranya Iskandar, Zarkasi, Miftahul Arifin, Siti Maimunah atau Bu Soleh, Siti Halimah, Abdullah, Masjud, Ardani, Siti Royhah, Siti Fatonah, Siti Aminah, dan Bairudin. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman wafat pada hari Sabtu Wage 10 Januari 1976 atau bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1396 Hijriah. Ribuan umat mengiringi prosesi pemakaman sosok pemimpin dan ulama itu di sebelah Masjid Kenaipan Ploso Kediri. Konon sebagai anak-anak kecil di Ploso, saat jelang kematian Kiai Haji Jazuli melihat langit bertabur kembang. Langit pun seolah berduka dengan kepergian sang Blawong yang mengajarkan banyak keluhuran dan budi pekerti kepada santri-santrinya itu. Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Rodiyah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 8 anak putra dan 3 anak putri. Anak-anak beliau diantaranya Siti Azizah, Hazid, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Jazuli, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmi, Kiai Haji Fuad Mun'in Jazuli, Mahfud Ma'mun, Kiai Haji Munif Jazuli, Ibu Nyai Hajah Lailatul Badriyah Jazuli, dan Suat. Sebagai anak bangsawan, Mas'ud adalah anak yang beruntung karena ia bisa mengenyam pendidikan sekolah formal seperti SR, Mula, His, bahkan sampai dapat duduk di tingkat perguruan tinggi Stovia, Fakultas Kedokteran UI sekarang di Batavia. Sekolah-sekolah yang dibentuk Belanda hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum, tujuannya semata-mata memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda untuk mencetak pegawai-pegawai yang setia kepada pemerintahannya. Tidak sembarang rakyat dapat masuk sekolah. Pemerintah kolonial hanya memberi kesempatan kepada kelompok kecil bangsa Indonesia yang terdiri dari anak-anak pegawai, bangsawan, dan tuan-tuan tanah. Hari demi hari Mas'ud terus berkembang seperti anak-anak yang lain. Usianya memasuki 6-7 tahun ketika petugas sekolah memerintahkan kepadanya untuk melingkarkan tangan kanan di atas kepala sehingga menyentuh telinga kiri. Alhamdulillah, telinga itu telah tersentuh dan resmialah ia diterima sebagai murid sekolah desa di pelosok. Hanya itulah testing baginya, sekedar untuk menentukan usia bisa masuk sekolah di tingkat dasar. 3 tahun lamanya Mas'ud duduk di bangku cap jago dan kemudian ia meneruskan ke Inlandsevervolgens, suatu sekolah lanjutan dengan masa pendidikan selama 2 tahun. Agaknya Mas'ud semakin rajin dan tekun belajar. Tidak pernah ia mengandalkan atau membanggakan kecerdasan otak yang dimilikinya. Hampir seluruh waktunya untuk belajar. Pikirannya mulai sadar bahwa bimbingan dan pengarahan ayahnya yang keras dan disiplin sejak ia masih kecil tak perlu diterima dengan perasaan jengkel atau terpaksa menurut lantaran takut dimarahi. Karena apa yang dilakukan ayahnya adalah benar. Semuanya dilakukan orang tua itu demi kebaikan putranya, demi masa depan buah hatinya. Oleh karena itu, ia kini lebih banyak meminimang-nimang buku ketimbang kelereng atau kemiri. Setelah Islandsevervolgens diselesaikannya dengan angka memuaskan, Mas'ud melanjutkan ke tingkat SLTA. Dia masuk Holland Inlandse School His dan di Ceringging Grogol Kediri. Sekolah ini lebih dikenal dengan sebutan sekolah Ongko Kalih. Lagi-lagi pemuda Mas'ud termasuk murid yang menonjol dalam pelajaran. Bahasa Belanda dikuasainya dengan baik, begitu juga aljabar, matematika, ilmu ukur, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Terbuktilah diamnya Mas'ud adalah laksana lautan tenang dan dalam yang menyimpan banyak mutiara. Hal ini membuat Pak Naib Usman sangat bersyukur dan bangga melihat prestasi anaknya yang satu ini. Sejak itu Mas'ud mendapat tempat tersendiri di hati ayahnya.
Suatu ketika Pak Naim kedatangan Kiai Ma'ruf Kedunglo. "Pundi Mas'ud?" tanya Kiai Ma'ruf mengawali pembicaraan dengan bahasa Jawa yang halus menanyakan kemanakah Mas'ud. Pak Naim menjawab, "Ke Batavia, dia melanjutkan sekolah di jurusan kedokteran." Lalu dengan gayanya yang khas, Kiai Ma'ruf mulai memberikan saran. "Saene Mas'ud dipun aturi wangsul, larene niku ingkang prayogi dipun lebetaken pondok. Sebaiknya ia dipanggil pulang. Anak itu cocoknya dimasukkan pondok pesantren," kata Kiai Ma'ruf. Rupanya beliau memiliki firasat tentang diri Mas'ud. Agaknya beliau mengerti apa yang pantas bagi masa depan putra Pak Naib itu. Mendapat perintah dari seorang ulama yang sangat dihormatinya itu, Pak Naib kemudian mengirim surat ke Batavia meminta Mas'ud untuk pulang ke pelosok Kediri. Sebagai anak yang berbakti, ia pun kemudian pulang ke Kediri dan mulai belajar dari pesantren ke pesantren yang lainnya yang ada di sekitar Karisidenan Kediri. Mas'ud mengawali masuk pesantren Gondang Legi di Nganjuk yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Soleh. Di pesantren ini ia mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, khususnya tajwid dan kitab jurumiyah yang berisi tata bahasa Arab dasar nahwu selama 6 bulan. Melanglang buana mencari ilmu ke berbagai guru yang mutawatir sanadnya. Di antaranya adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Kiai Haji Dimyati Termas Pacitan, Kiai Haji Zainuddin Mojosari, Syekh Al-Alamah Al-Ayyadrus Makkah, dan lain-lain. Setelah menguasai ilmu nahwu, Mas'ud yang dikenal sejak usia muda itu gemar menuntut ilmu, kemudian berdalam pelajaran tasrifan ilmu syaraf selama setahun di Pondok Sono Sidoarjo. Ia juga sempat mondok di Sekar Putih Nganjuk yang diasuh Kiai Haji Abdurrahman, hingga akhirnya ia nyantri ke pondok yang didirikan oleh Kiai Haji Ali Imron di Mojosari Nganjuk dan pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Zainuddin. Kiai Haji Zainuddin dikenal banyak melahirkan ulama besar semacam Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri NU dan Rais Am setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mas'ud yang waktu itu telah kehabisan bekal untuk tinggal di dalam pondok kemudian memukim di Langgar Pucung, musola yang terletak tidak jauh dari pondok. Selama di Pondok Mojosari, Mas'ud hidup sangat sederhana. Bekal Rp5 sebulan dirasa sangat jauh dari standar kehidupan santri yang pada waktu rata-rata Rp10. Setiap hari ia hanya makan satu lepek piring kecil dengan lauk pauk sayur ontong, jantung, pisang atau daun luntas yang dioleskan pada sambal keluak. Sungguh jauh dikatakan nikmat apalagi lezat. Di tengah kehidupan yang makin sulit itu, Pak Naib Usman, ayah tercinta, meninggal. Untuk menopang biaya hidup di pondok, Mas'ud membeli kitab-kitab kuning masih kosong, lalu ia memberi makna yang sangat jelas dan mudah dibaca. Satu kitab kecil semacam Fathul Qorib ia jual Rp2,5 atau RM1, hasil yang lumayan untuk membiayai hidup selama 15 hari di pondok itu. Setelah sempat mondok di Mojosari, Mas'ud berangkat haji sekaligus menuntut ilmu langsung di Mekah. Haji Jazuli, demikian nama panggilannya setelah sempurna menunaikan ibadah haji. Selama di Tanah Suci, ia berguru pada Syekh Al-Alamah Al-Aidrus di Jabal Hindi. Namun ia di sana tidak begitu lama, hanya sekitar 2 tahun saja, karena ada kudeta yang dilancarkan oleh kelompok Wahabi pada tahun 1922 yang diprakarsai Pangeran Abdul Aziz As-Saud. Di tengah berkecamuknya perang saudara itu, Haji Jazuli bersama 5 teman lainnya berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Sampai akhirnya Haji Jazuli dan kawan-kawannya itu ditangkap oleh pihak keamanan Madinah dan dipaksa pulang lewat pengurusan konsulat Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Haji Jazuli kemudian pulang ke tanah kelahirannya Ploso dan hanya membawa sebuah kitab, yakni Dhalailul Khairat. Selang 1 tahun kemudian, 1923, ia meneruskan nyantri ke Tebuireng Jombang untuk memperdalam ilmu hadis di bawah bimbingan langsung Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tatkala Haji Jazuli sampai di Tebuireng dan sowan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk belajar, Al-Hadratus Syekh sudah tahu siapa Jazuli yang sebenarnya. "Kamu tidak usah mengaji, mengajar saja di sini." Haji Jazuli kemudian mengajar Jalalain. Bahkan ia kerap mewakili Tebuireng dalam Basul Masail, seminar yang diselenggarakan di Kenes, Semarang, Surabaya, dan sebagainya. Setelah dirasa cukup, ia kemudian melanjutkan ke pesantren Termas yang diasuh Kiai Haji Ahmad Dimyati, adik kandung Syekh Mahfud At-Turmusi. Tak berapa lama kemudian ia pulang ke kampung halaman Ploso. Sekian lama Jazuli menghimpun air keilmuan dan keagamaan. Ibarat telaga telah penuh, saatnya mengalirkan air ilmu pengetahuan ke masyarakat.
Dengan modal tekad yang kuat untuk menanggulangi kebodohan dan kezaliman, ia mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan mengadakan pengajian-pengajian kepada masyarakat pelosok dan sekitarnya. Hari demi hari ia lalui dengan semangat istiqomah menyiarkan agama Islam. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk berguru padanya, sampai akhirnya ia mulai merintis sarana tempat belajar untuk menampung murid-murid yang saling berdatangan. Pada awalnya hanya 2 orang, lama-kelamaan berkembang menjadi 12 orang. Maka dengan ucapan bismillah dan bekal tawakal dibentuklah sebuah madrasah. Surat permohonan kepada pemerintah Belanda untuk lembaga baru yang kemudian dikenal dengan nama Al-Falah itu tertanggal 1 Januari 1925. Dibangunlah madrasah berlokasi di depan masjid dan terdiri dari 2 lokal itu terkenal dengan sebutan Madrasah Abang, Madrasah Merah, disebabkan lantainya dari batu bata merah karena dananya terjangkau. Peristiwa itu pada tahun 1927, konon Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenan hadir pada acara tasyakuran pembangunan madrasah tersebut. Pada tahun 1928 dibangun pondok pertama diberi nama Pondok Darussalam, yang disusul tahun berikutnya dibangun Pondok C Cahaya, hingga pada akhir tahun 1940-an jumlah santri telah berkembang menjadi sekitar 200 santri dari berbagai pelosok Indonesia. Pada zaman Jepang, beliau pernah menjabat sebagai wakil Sakok Camat, di mana pada siang hari beliau mengenakan celana goni untuk mengadakan gerebekan dan rampasan padi dan hasil bumi ke desa-desa. Kalau malam beliau gelisah bagaimana melepaskan diri dari paksaan Jepang yang kejam dan biadab itu. Kejaman dan kebiadaban Jepang mencapai puncaknya sehingga para santri selalu diawasi gerak-geriknya. Bahkan mereka mendapat giliran tugas demi kepentingan Jepang. Kalau datang waktu siang, para santri aktif latihan tasio baris berbaris, bahkan pernah menjadi juara sekecamatan Mojo. Tapi kalau malam mereka menyusun siasat untuk melawan Jepang. Demikian pula setelah Jepang takluk, para santri kemudian menghimpun diri dalam barisan tentara Hizbullah untuk berjuang. Selepas perang kemerdekaan, pesantren Al-Falah baru bisa berbenah. Pada tahun 1950, jumlah santri yang datang telah mencapai 400 santri. Perluasan dan pengembangan pondok pesantren persis meniru kepada sistem Tebu Ireng pada tahun 1923, suatu sistem yang dikagumi dan timba Kiai Haji Jazuli selama mondok di sana. Sampai di akhir hayat, Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dikenal istiqomah dalam mengajar kepada santri-santrinya. Saat memasuki usia senja, Kiai Jazuli mengajar kitab Al-Hikam Tasawuf secara periodik setiap malam Jumat bersama Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Mungzir. Bahkan sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap mendampingi santri-santri yang belajar kepadanya. Riyadhah yang ia amalkan memang sangat sederhana, namun mempunyai makna yang dalam. Beliau memang tidak mengamalkan wiridan-wiridan tertentu. Thariqah Kiai Jazuli hanyalah belajar dan mengajar. Ana thariqah ta'lim wa ta'alum, katanya berulang kali kepada para santri. Julukan Si Blawong. Setiap hari diam-diam Kiai Haji Zainuddin memperhatikan gerak-gerik santri baru yang berasal dari pelosok itu. Dalam satu kesempatan, sang pengasuh pesantren bertemu Mas'ud memerintahkan untuk tinggal di dalam pondok. Cung endang ning pondok, kula mboten gadah sangu Pak Kiai, jawab Mas'ud. Ayo Cung, besok kowe arep dadi blawong Cung. Mas'ud yang tidak mengerti apa artinya blawong hanya diam saja. Setelah 3 kali meminta, barulah Mas'ud menurut perintah Kiai Zainuddin untuk tinggal di dalam bilik pondok. Sejak itulah Mas'ud kerap mendapat julukan blawong. Ternyata blawong adalah burung perkutut mahal yang bunyinya sangat indah dan merdu. Si blawong itu dipelihara dengan mulia di istana kerajaan Brawijaya. Alunan suaranya mengagumkan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata tatkala blawong sedang berkicau. Semua menyimak suaranya, seolah burung itu punya karisma yang luar biasa. Sekian biografi tentang Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.